Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi bersama saya Sylvia Eka Pratiwi. Saya adalah mahasiswa KKPLP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa submateri yang ada pada bab zat, wujud zat, dan perubahannya. Yuk kita sama-sama tengok video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Nah, adik-adik semua, pembelajaran kita pada hari ini masih berhubungan dengan pembelajaran kita pada minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Ya, benar sekali. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang meniskus, kapilaritas, dan juga massa jenis. Sehingga pembelajaran kita pada hari ini adalah melanjutkan ke materi tentang unsur, lambang unsur, senyawa, dan juga campuran. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu menjelaskan konsep tentang unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, apa sih unsur itu? Unsur adalah suatu zat tunggal yang sudah tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Unsur sendiri termasuk ke dalam golongan zat murni. Nah, gambar di samping kita ini adalah gambar dari tabel periodik unsur-unsur kimia, di mana hingga saat ini unsur-unsur kimia yang sudah dikenal oleh manusia berjumlah 118 unsur. 92 diantaranya merupakan unsur yang ditemukan di alam, sedangkan sisanya adalah unsur-unsur buatan yang sengaja dibuat oleh manusia atau para ahli di dalam laboratorium. Berdasarkan sifatnya, unsur dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah unsur logam, yang kedua adalah unsur metaloid, dan yang ketiga adalah unsur non-logam. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah unsur logam. Beberapa sifat-sifat dari unsur logam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia mengilap. Yang kedua, ia dapat direntangkan menjadi kawat atau ditempa menjadi lempengan. Yang ketiga, ia bersifat konduktor atau penghantar panas dan listrik yang baik. Yang terakhir, pada suhu kamar, ia berwujud padat, kecuali pada logam seperti raksa, cesium, francium, dan juga gallium yang berwujud cair. Yang kedua adalah unsur metaloid. Beberapa sifat-sifat dari unsur metaloid adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia lebih rapuh jika dibandingkan unsur logam, namun kurang rapuh jika dibandingkan unsur non-logam. Yang kedua, ia bersifat semikonduktor. Yang ketiga, terdapat beberapa unsur metaloid yang berkilauan seperti logam. Nah, beberapa contoh unsur metaloid adalah boron, silikon, germanium, arsen, dan juga antimon. Dan unsur yang ketiga adalah unsur non-logam. Beberapa sifat-sifat dari unsur non-logam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada suhu kamar ia berwujud gas, namun ada pula yang berwujud padat dan cair. Kedua, ia bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan panas dan listrik, kecuali beberapa unsur non-logam seperti karbon yang merupakan konduktor. Yang ketiga, ia tidak mengilap.
Dan yang keempat, ia tidak dapat ditempa. Beberapa contoh-contoh dari unsur non-logam adalah belerang, oksigen, nitrogen, fosforus, dan juga karbon. Nah, begitulah penjelasan mengenai unsur. Bisa dipahami kan? Jika sudah bisa dipahami, ayo kita lanjut ke penjelasan mengenai lambang unsur. Di sini sudah ada tabel periodik unsur-unsur kimia. Di dalam tabel ini, unsur-unsur kimia dituliskan dengan huruf atau lambang tertentu, di mana lambang unsur satu dengan lambang unsur yang lainnya adalah berbeda. Lantas, apa fungsi dari lambang unsur? Fungsi dari lambang unsur adalah untuk mempermudah penulisan antara unsur satu dengan unsur kimia yang lainnya. Lambang unsur yang kita gunakan hingga sekarang diciptakan oleh George Jacob Berzelius. Beliau adalah seorang ahli kimia yang berasal dari Swedia. Menurut Berzelius, suatu unsur yang diberi nama dengan mengambil huruf pertama nama Latin tersebut yang ditulis dengan huruf besar. Sebagai contoh, unsur nitrogen memiliki nama Latin nitrogenium, maka lambang unsurnya adalah N besar. Unsur hidrogen memiliki nama Latin hidrogenium, maka lambang unsurnya adalah H besar. Karena jumlah unsur yang ditemukan lebih banyak dari jumlah huruf abjad yang hanya 26 huruf dan terdapat unsur-unsur yang dimulai dengan huruf pertama yang sama, maka beberapa unsur dilambangkan menggunakan huruf pertama, yakni huruf besar dari salah satu huruf, yakni huruf kecil yang ada pada unsur tersebut. Contohnya, perak yang memiliki nama Latin argentum, maka lambang unsurnya adalah A besar dan G kecil. Emas yang memiliki nama Latin aurum, maka lambang unsurnya adalah A besar U kecil. Besi yang memiliki nama Latin ferrum, maka lambang unsurnya adalah F besar dan E kecil. Nah, begitulah penjelasan mengenai lambang unsur. Bisa dipahami kan? Jika sudah bisa dipahami, yuk kita menuju penjelasan mengenai senyawa. Sebelum kita masuk ke dalam materi senyawa, kakak mau tanya nih, apa sih senyawa itu? Senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Nah, senyawa sendiri terbentuk atas dua atau lebih unsur yang berbeda. Secara kimia, senyawa dapat diuraikan lagi menjadi unsur-unsur penyusunnya. Nah, berikut adalah sifat-sifat dari senyawa. Yang pertama, ia merupakan zat tunggal. Yang kedua, ia tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda jenis dengan perbandingan tertentu dan tetap. Yang ketiga, sifat senyawa berbeda dengan sifat-sifat penyusunnya. Dan yang terakhir, senyawa dapat diuraikan menjadi penyusun-penyusunnya melalui reaksi kimia. Nah, ayo siapa yang tahu salah satu contoh dari senyawa? Nah, ini dia. Air merupakan salah satu contoh dari senyawa, di mana air tersusun atas unsur hidrogen dan juga oksigen. Namun ternyata sifat air sangatlah berbeda dengan unsur penyusunnya, di mana air bersifat cair atau berwujud cair, sedangkan penyusunnya yakni unsur oksigen dan juga hidrogen berwujud gas. Namun secara kimia, air dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsurnya melalui suatu proses, misalnya elektrolisis. Nah, begitulah penjelasan mengenai senyawa. Selanjutnya, kita move on yuk ke campuran. Misalkan kalian akan menggabungkan antara air dengan garam, sehingga kalian akan mendapatkan air garam. Nah, air garam yang kalian dapatkan inilah yang disebut sebagai campuran. Dengan kata lain, campuran adalah suatu zat yang terbentuk dari dua atau lebih zat-zat yang berbeda jenis tanpa melalui reaksi kimia.
Gabungan dari zat-zat ini dapat berupa gabungan antara unsur dengan unsur, senyawa dengan senyawa, maupun unsur dengan senyawa. Namun, zat ini tidak dapat bersatu secara kimia karena masih mempertahankan sifat dari penyusun-penyusunnya. Campuran sendiri digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah campuran homogen dan yang kedua adalah campuran heterogen. Lantas, apa bedanya? Campuran homogen terjadi apabila seluruh materi dari penyusun campuran tersebut sudah tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya, tetapi sifatnya masih dapat dilihat. Sedangkan campuran heterogen terjadi apabila seluruh materi, penyusun, dan juga sifat-sifatnya masih dapat terlihat dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk dapat lebih memahami tentang konsep campuran homogen dan heterogen, yuk bersama-sama kita melakukan eksperimen berikut ini. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang meliputi air, gelas, sendok, sirup berwarna merah, dan juga minyak goreng. Selanjutnya, kita masuk ke dalam langkah kerja. Pertama-tama, isikan air ke dalam gelas hingga hampir penuh. Kemudian, masukkan 2 sendok sirup yang berwarna merah ke dalam gelas. Aduk hingga rata, kemudian amati perubahannya. Lakukan langkah kerja yang sama dengan mengganti sirup dengan minyak goreng. Dan amati juga perubahannya. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, kita dapat melihat bahwa pada campuran air dengan sirup, warna larutan di seluruh zat cair adalah sama. Hal ini berarti bahwa campuran air dan sirup termasuk ke dalam campuran homogen. Sedangkan pada campuran air dengan minyak goreng, kita dapat melihat bahwa warna larutan di seluruh zat cair adalah tidak sama dan kita masih dapat membedakan mana yang air dan mana yang minyak goreng. Hal ini menunjukkan bahwa campuran antara air dengan minyak goreng termasuk ke dalam campuran heterogen. Nah, sekarang adik-adik sudah dapat mengetahui kan konsep dari unsur, senyawa, dan campuran? Jika kita rangkum secara keseluruhan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Berdasarkan sifatnya, unsur ini dibedakan menjadi unsur logam, metaloid, dan unsur non-logam. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Dan yang terakhir adalah campuran, di mana campuran adalah zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Campuran sendiri digolongkan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Begitulah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui forum diskusi yang akan dibuat. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.